Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MSI, maka pada kesempatan kali ini saya Emrisi Arden Syaputra dengan NIM F1S1222077 Universitas Jambi akan memaparkan materi dasar-dasar sains dan teknologi. Berikut materinya. Oke, untuk yang pertama, saya akan bahas tentang pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan dan kesadaran sangat sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Tapi apakah kita mengerti apa itu arti pengetahuan dan arti dari kesadaran? Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan secara umum adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari ilmiah maupun dari pengalaman. Selanjutnya, ada berbagai macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Ada 4 macam, yaitu ada pengetahuan biasa, yang merupakan pemahaman manusia dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang didapat melalui metode tertentu, yang ketiga pengetahuan filsafat, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran kontemplatif. Yang terakhir ada pengetahuan agama, pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Selanjutnya jenis-jenis pengetahuan pada umumnya. Yang pertama ada pengetahuan langsung, pengetahuan tidak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Nah, berikutnya ada kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal maupun eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, serta ingatan. Jenis kesadaran terbagi menjadi dua, yaitu adalah kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Selanjutnya ada skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis adalah sikap meragukan kebenaran dan menangguhkan persetujuan atau penolakan. Yang kedua ada subjektif, yaitu pemikiran yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkan. Yang ketiga ada relatif, yaitu adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah diartikan sebagai suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Kebenaran ini dapat dijadikan ilmu apabila memenuhi syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Berikutnya adalah presisi. Presisi diartikan sebagai ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah harus tepat dan juga teliti, maka presisi sangat dibutuhkan dalam kebenaran ilmiah. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Yang pertama itu adalah memprioritaskan hal yang bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai yang positif. Yang kedua adalah tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah haruslah membantu dan mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak menutup kemungkinan akan digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Maka dari itu dibutuhkan dan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Selanjutnya teori. Teori merupakan kata yang sering banget kita dengar di zaman-zaman sekarang, yang mana artinya adalah serangkaian bagian atau variabel yang saling berhubungan yang menghadirkan pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Nah, teori kebenaran terbagi menjadi beberapa, itu diantaranya adalah teori koherensi atau konsistensi, yang mana menurut teori ini kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dianggap benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan yang lain. Contoh, semua segitiga mempunyai sudut 180 derajat. Penggaris ini berbentuk segitiga, maka jumlah sudut penggaris itu adalah 180 derajat. Yang kedua ada teori korespondensi. Menurut teori ini kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Contohnya adalah semua besi bila dipanaskan akan menuai. Selanjutnya ada teori pragmatis. Menurut teori ini kebenaran adalah pernyataan yang mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Contohnya, pernyataan sesuatu besi bila dipanaskan akan memuai, mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk menjadi alat yang bermanfaat. Selanjutnya ada teori performatif. Menurut teori ini, kebenaran adalah pernyataan yang diputuskan
atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya mengenai penetapan 1 Syawal, yang mana sebagian Muslim di Indonesia mengikuti fatwa dari MUI atau pemerintah. Selanjutnya ada teori konsensus. Menurut teori ini, kebenaran adalah pernyataan yang dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau bisa dibilang kesepakatan. Untuk mencapai konsensus butuh beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah keterpahaman atau bisa diartikan dapat dipahami. Teori kebenaran sintaksis. Menurut teori ini, kebenaran adalah pernyataan yang mengikuti aturan atau sintaksis gramatika yang baku. Selanjutnya ada teori kebenaran semantis. Menurut teori ini, kebenaran adalah suatu proporsi yang memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Maksudnya adalah menunjuk kepada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Selanjutnya teori kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, kebenaran adalah pernyataan yang ditentukan oleh peran atau fungsi pernyataan itu. Selanjutnya ada teori kebenaran logik, yang mana menurut teori ini kebenaran adalah kekacauan bahasa saja dan hal ini akibatnya merupakan hal ini mengakibatkan pemborosan kata. Selanjutnya adalah teori kebenaran agama. Menurut teori ini kebenaran adalah sebuah wahyu yang bersumber dari Tuhan dan diturunkan kepada utusannya. Nah, kebenaran ilmiah memiliki sifatnya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah strukturnya yang logis dan rasional. Yang kedua, dia bersifat empiris. Dan yang ketiga, dia bersifat pragmatis. Selanjutnya kita akan bahas hukum dan teori ilmiah. Pengertian dari hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Sedangkan arti dari teori ilmiah adalah sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri dari teori ilmiah terbagi menjadi 8, yaitu adalah observational nesting, yang kedua ada fertility, yang ketiga ada track record, yang keempat ada inter-theory support, yang kelima ada smoothness, yang keenam ada internal consistency, yang ketujuh ada compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, yang ke-8 ada simplicity. Sifat hubungan ilmiah atau ilmu alam terbagi menjadi 3, yaitu adalah pertama netral, yang kedua universal, yang ketiga pasti. Nah, berikut ada pemaparan materi dari dasar-dasar sains dan teknologi dari saya M. Rizky Ardiansyah Putra. Kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.